Katanya Bang Haidar sosok seorang indigo. Apa benar itu Bang Haidar? Sosok indigo. Kenapa saya dibilang sosok indigo gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ruang Misteri Sapu Bersih. Kali ini kami kedatangan Bang Haidar. Gimana kabar Bang Haidar? Alhamdulillah baik. Nah, dengar-dengar dari teman-teman katanya Bang Haidar sosok seorang indigo. Apa benar itu Bang Haidar? Sosok indigo. Kenapa saya dibilang sosok indigo gitu ya? Karena dari kecil saya itu saya mungkin dilihat dari orang tua saya agak beda, agak aneh karena saya katanya sering main sendiri, sering ngobrol sendiri gitu. Tapi yang saya lihat itu ya saya ngobrol ada orang. Yang saya main ya saya sama orang gitu. Mungkin dari situ. Itu dari kapan Bang Haidar dengan kejadian seperti itu? Itu mulai dari saya sekitar umur 3 tahun 4 tahun lah. Tapi sudah pernah mencoba gitu ke terapi atau ke orang pintar, kalau kata sekarang orang pintar buat melihat kendala-kendala dari Bang Haidar itu. Oh, waktu itu belum. Soalnya kayak orang tua itu mungkin dia ngebayangkan kayak bakal sembuh sendiri sih. Tapi ternyata sampai ke bawah sampai sekarang gitu. Berarti jatuhnya Bang Haidar ini keturunan ya? Bisa jadi keturunan. Oh, berarti yang sekarang Bang Haidar alamin itu seperti apa? Yang saya alamin ketika saya sudah dewasa gitu atau Ya, sekarang. ketika saat ini. Saat ini sih mungkin karena saya sering ngeliat gitu kan, sering ngeliat udah jadi keterbiasaan. Akhirnya segala sesuatu yang saya ngeliat ya udah seperti saya ngeliat manusia gitu. Sosok yang paling Bang Haidar takutin di dunia lain itu sosok apa itu Bang Haidar? Sosok yang saya takutin itu saya takut sama sosok yang namanya pocong. Dengan pocong itu yang berbentuk putih-putih Iya, gitu ya. itu saya takut karena orang meninggal kan dipocongin itu. Dan Oh, saya iya. ngelihat posisi orang meninggal. Lalu saya ngelihat ketika orang meninggal itu dalam bentuk kayak hidup lagi, jalan lagi, gentayangan lagi gitu. Itu yang saya takutin. Tapi dari kecil itu Bang Haidar itu melihat sosok apa itu? Ada di temen, itu teman kecil saya. Oh, ada. Ada. Itu sosok perempuan sekitar umur 6 tahun 7 tahun. Itu yang mungkin yang orang tua saya akhirnya ngelihat saya kayak aneh karena saya main dengan sosok itu. Tapi dengan bahasa Indonesia ketika sosok-sosok seperti itu dia berbicara bahasa Indonesia apa emang bicara dengan bahasa siluman atau jin? Bahasa daerah sih. Mungkin karena saya hidup di daerah dan mungkin dia juga dulunya sosok daerah situ. Gitu. Nah, yang kami masih menjanggal, Bang Haidar itu sosok itu bisa dipanggil atau emang tiba-tiba dia bisa datang, bisa hadir atau emang kira-kira dipanggil sama Bang Haidar sendiri? Sosok itu tuh datang dengan sendirinya sih. Berarti secara nggak langsung hadir Iya, gitu ya? secara nggak langsung. Awal mula saya ngelihat dia juga, dia karena sering lewat, sering wirawiri gitu. Akhirnya mungkin karena saya pengen tahu sosok itu, akhirnya saya ngajak main. Dia sering kayak nyari perhatian juga buat diajak main gitu karena hidupnya waktu itu sering kesepian atau gimana gitu. Tapi bentuknya itu seperti apa itu? Dia seperti masih normal kayak manusia, Oh, tapi mungkin agak pucet-pucet gimana gitu sih. bener. Nah, sampai sekarang Aira terbawa, Aira masuk ke dunia yang lain, tapi kejanggalan-kejanggalan dari teman-teman Bang Haidar ketika manusia ya terutama ya. Kejanggalan-kejanggalan ada nggak? Oh, Bang Haidar ngomong sendiri, Bang Haidar kira udah itu ngomong sendiri, ada nggak dari teman-teman itu? Yaitu kadang kalau misalkan lagi ngumpul nih, Hmm. tiba-tiba ya gitu kayak
gua kayak neriakin kayak ada orang lewat, tapi teman-teman saya nggak ngeliat gitu. Oh, jadi Neriakin secara itu nggak langsung. kayak ada orang lari, kayak dia terbirit-birit ketakutan gitu. Ketika saya panggil, ternyata teman-teman saya yang kaget karena nggak ngeliat yang saya panggil itu siapa gitu. Oh, jadi mereka juga teman-teman bingung ya dengan Iya. dengan keadaan Bang Haidar itu seperti itu secara nggak langsung, tapi Bang Haidar ngelihat dunia lain gitu, tapi secara nggak langsung teman-teman nggak melihat. Iya. Nah, itulah kendala-kendala yang buat kayak Bang Haidar sekarang resahkan ya. Tapi kira-kira pernah nggak Bang Haidar menolong manusia yang sedang kebutuhan, contohnya lagi kesurupan atau kesambat atau kesantet dengan hal yang seperti itu? Kalau kesurupan pernah, ponakan saya kebetulan. Iya, kenapa tuh Bang Haidar? Ponakan saya itu istilahnya kalau di bahasa Jawa tuh kesambet ya, Iya, kesambet ada ya. kesambet. Kesambet, dia gara-garanya sering lamun. Waktu ponakan saya ini umur 5 tahun. Umur 5 tahun. 5 tahun dia ngelamun. Habis itu dia sering ketakutan setelah adzan maghrib. Dia selalu nangis, selalu nunjuk-nunjuk ke suatu tempat. Itu ketika saya telaah gitu ya, ternyata ada sosok yang suka sama ponakan saya. Ponakan itu. Karena mungkin ponakan saya waktu umur itu kan masih lucu-lucunya. Iya. Gitu, dia suka. Akhirnya saya doain lah biar jangan ganggu ponakan saya, dan akhirnya alhamdulillahnya sih sembuh. Nah, Bang Haidar itu dengan didoain itu, Bang Haidar berkomunikasi nggak dengan makhluk yang memasuki raga itu? Kalau untuk berkomunikasi sendiri sih dari diri saya emang agak nolak. Iya. Kalau untuk berkomunikasi, jadi ya udahlah, kayak hidup lu, hidup saya Oh, gitu. seperti itu ya. Jadi yang penting Bang Haidar ini ketika dibutuhkan dia akan dengan sendirinya. Tapi orang tua tahu Bang Haidar ini seperti ini. Tahu karena lihat dari kecilnya kan. Oh, iya. Aneh gitu kan, karena suka ngobrol sendiri, main sendiri gitu. Tapi dari Bang Haidar ini kriterianya keturunan dari silsilahnya dari orang tua perempuan atau orang tua laki atau nenek atau kakek gitu. Orang tua laki sih. Orang tua laki. Dari kakek buyut abah saya. Oh, abah gitu. Jadi abah tuh kakek jatuhnya ya. Iya. Dari itu. Berarti emang dulu dia juga indigo atau orang bisa gitu ya. Orang istilahnya yang tadi itu orang pinter. Iya, Iya. benar. Oh, jadi pengalaman Bang Haidar ini emang dia dari sosok dia hadir seperti ini karena dari keturunan buyut-buyutnya atau kakek-kakeknya. Nah, kakeknya Bang Haidar ini pernah melihat gitu sosok kakeknya Bang Haidar ini seperti apa? Kalau saya sendiri gitu pernah melihat. Mungkin kalau melihat itu lewat mimpi-mimpi sih. Mungkin karena saya kangen atau apa gitu kan. Dia mimpiin masuk mimpi saya gitu. Gitu doang sih, nggak sampai kayak real ketemu, real ngelihat gitu, belum. Ya, mudah-mudahan ya ibarat kata kelebihan Bang Haidar ini bisa berguna dengan orang banyak ya kan, dengan keluarga mudah-mudahan berguna. Nah, inilah teman-teman sosok Bang Haidar yang di konon kata teman-temannya indigo. Mudah-mudahan teman-teman tak perlu namanya canggung atau bagaimana, dia tetap manusia kok, dia juga ada batasnya. Nah, terima kasih Bang Haidar Ya, siap. dengan hadir di sini dengan meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Terima kasih Bang Haidar. Ya,